Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang time management. Sebelumnya, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, kami dari BUN 8, area Lambara, yang mana beranggotakan 12 orang. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah time management. Nah, seperti teman-teman tahu kalau manajemen waktu itu sangat penting ya. Nah, jadi nanti kita mau lihat contohnya bagaimana, pengertian time management itu apa, nanti akan dijelaskan di slide-nya. Oke, boleh next. Oke, 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya, nanti kita akan mendalami lebih dalam tentang time management, prokrastinasi itu apa, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh rekan-rekan saya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng malam hari ini. Baik, selanjutnya disilahkan. Baik, menurut Sandra 2013, prokrastinasi merupakan perilaku yang tidak dapat memanfaatkan waktu secara efektif atau menunda-nunda dalam pengerjaannya. Nah, prokrastinasi ini merupakan perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan waktu dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai suatu pekerjaan serta penghindaran karena perasaan tidak senang terhadap tugas dan takut kegagalan. Nah, dampak dari prokrastinasi ini dapat menimbulkan stres, sulit berkonsentrasi, dan cemas. Sehingga perlu adanya manajemen waktu, yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pengetatan, dan pengawasan produktivitas waktu yang dilakukan oleh individu secara efektif dan efisien. Nah, pentingnya manajemen waktu. Yang pertama itu terdapat melatih diri menjadi pribadi yang disiplin, membuat pekerjaan lebih teratur, membantu untuk memilih sikap tanggung jawab, semua pekerjaan dapat selesai lebih cepat, menjadi pribadi yang profesional, dan dapat mengurangi stres. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen waktu. Yang pertama, untuk menyusun prioritas. Kedua, untuk menyusun jadwal. Ketiga, untuk meminimalisir gangguan. Keempat, untuk mendelegasikan tugas. Kelima, untuk menghindari penundaan. Dan yang terakhir, untuk meminimalkan waktu yang terbuang. Baik, untuk yang selanjutnya itu manfaat manajemen waktu ya. Pertama itu membantu seseorang atau organisasi untuk menentukan prioritas. Yang kedua yaitu mengurangi kecenderungan dalam menunda pekerjaan yang harus dituntaskan. Dan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pekerjaan yang berbenturan dalam pengerjaannya dengan pekerjaan lain dalam satu waktu yang sama. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Yang pertama, mendukung proses evaluasi pada hasil pekerjaan individu atau suatu organisasi. Yang kedua, mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam kemampuan individu. Yang selanjutnya, mempunyai reputasi profesional yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengurangi atau bahkan terhindar dari tekanan atau stres. Selanjutnya itu
kuadran manajemen waktu. Jadi kategorinya itu ada yang penting, kuadran 1, itu mendesak. Kalau yang dia tidak mendesak itu kuadran 2. Selanjutnya ada kategori tidak penting, yang mendesak itu kuadran 3, dan yang tidak mendesak itu kuadran 4. Contoh kuadran manajemen waktu untuk yang penting kuadran manajemen waktu kategori penting mendesak kuadran 1 yaitu tugas, deadline, ibadah, dan tidak mendesak kuadran 2 yaitu refreshing, berkumpul dengan keluarga. Dengan kategori tidak penting kuadran 3 yaitu menjawab telepon dari teman, mengambil obat teman di apotek, dan kuadran 4 yaitu berbelanja scroll media sosial. Cara menerapkan manajemen waktu. Cara menerapkan manajemen waktu yang baik yaitu dapat menggunakan waktu dengan seefisien dan seefektif mungkin sehingga dapat mengetahui hal yang harus diprioritaskan dan hal yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Dilakukan dengan cara membuat daftar hal-hal yang ingin dilakukan dengan memperhatikan kategori, tentukan hal mana yang kesulitannya lebih tinggi dan harus dilakukan terlebih dahulu, tentukan batas waktu pengerjaan hal-hal tersebut, kerjakan sesuai dengan skala prioritas utama yang telah ditentukan. Baik, yang selanjutnya adalah hambatan dalam manajemen waktu. Manajemen waktu seringkali mengalami hambatan yang tidak dapat dihilangkan ataupun yang tidak sesuai dengan plan yang diakibatkan perilaku dari anggota individu ataupun kelompok. Nah, contoh-contoh dari hambatan dari manajemen waktu itu yang pertama ada mendahulukan pekerjaan yang dicintainya atau mendahulukan pekerjaan yang lebih disukai gitu. Terus yang kedua ada mendahulukan pekerjaan yang mudah, yang ketiga mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya, dan yang terakhir itu mendahulukan pekerjaan darurat. Kemudian ada juga melakukan aktivitas yang merugikan, menunggu batas waktu pekerjaan, kemudian ada skala prioritas disusun berdasarkan urutan, dan yang terakhir ada terperangkap tuntutan yang memaksa. Di sini akan saya bacakan meminimalisir hambatan manajemen waktu, di mana menetapkan kategori pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Pahami tingkat kepentingan atau tingkat urgensi dari pekerjaan tersebut, maka kita dapat menyusun skala prioritas. Banyak orang mengetahui bahwa waktu dapat diatur agar lebih efektif, namun sulit untuk mengidentifikasikan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak paham cara untuk memperbaikinya. Oke, itu dia penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa dari rekan-rekan saya. Nah, jadi teman-teman udah tahu dong ya apa itu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu sangat diperlukan nih ya, khususnya kita sebagai mahasiswa dalam manajemen waktu kita agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan juga kita supaya nggak keteteran nih, apalagi anak muda atau mahasiswa tuh nggak boleh sistem SKS ya atau sistem kebut semalam. Jadi harus bisa dimanajemen waktunya dengan baik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di presentasi selanjutnya. Dadah.